Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas uji potensi bab 3 tentang transformasi nomor 3 dan 4, halaman 192, matematika kelas 9. Bagi kita yang ingin memahami tentang pembahasan soal nomor 3 dan 4, silahkan ikuti video berikut ini. Kita masuk dengan soal yang pertama, itu soal nomor 3. Diketahui titik C, V dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2 menghasilkan bayangan di titik C aksen 5,7. Maka nilai U ditambah V adalah, kita perhatikan dahulu bagaimana kalau sebuah titik, misalkan titik P, X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan H misalkan, maka bayangannya adalah P aksen, yaitu 2H dikurang X, Y. Sekarang kita memiliki titik C, yaitu U, V dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2, maka C aksennya adalah H-nya berarti 2. 2 kali 2, H-nya kita ganti dengan 2 dikurang X kita sekarang yaitu U, Y kita V. Kita sederhanakan, C aksen 2 kali 2 4 dikurang U, V. Kita memiliki bayangan C aksen itu yaitu 5,7. Dari sini kita sudah langsung mendapatkan nilai V sama dengan 7. V sama dengan 7. Tinggal lagi kita mencari nilai U. Maka kita dapat sebuah persamaan dari C aksen itu 4 dikurang U sama dengan 5. Lalu kedua ruas kita kurangi dengan 4 agar 4 ini terhapus, maka 4 kurang 4 0, min U sama dengan 5 dikurang 4, maka min U sama dengan 1. Kedua ruas kita kali dengan min 1 sehingga U ini menjadi positif, U negatif, 1 kali negatif positif, 1 dikali min 1 adalah min 1, maka akan kita peroleh U ditambah V sama dengan min 1 ditambah 7 sama dengan 6. Berikut ini soal kedua nomor 4. Ketahui segi 4T UVW dengan koordinat T 3,2, U 1,4, V min 2,3 dan W min 2,4. Gambar bayang segi 4T UVW setelah ditranslasi oleh min 2,3 pasangan translasinya dan dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Sebelum kita menentukan pembayangan dari titik-titik TUVW, maka kita ingat dahulu, yaitu rumus dalam translasi sebuah titik. Kita misalkan titik T kita X, Y. T, X, Y.
ditranslasi oleh faktor translasi AB atau pasangan translasinya AB, maka bayangan T aksen yaitu X ditambah A, Y ditambah B. Kemudian bayangan ini dicerminkan lagi terhadap garis Y sama dengan X. Maka bayangan T aksen 2-nya adalah yang menjadi komponen X pada T aksen 2 yaitu komponen Y pada titik T aksen 1. Balik Y ditambah B, dan yang menjadi komponen Y pada T aksen 2 sama dengan komponen X pada T aksen 1 yaitu X tambah A. Maka T aksen 2 bayangannya adalah Y ditambah B, X ditambah A. Sekarang kita memiliki titik T yaitu 3,2 dan faktor translasinya yaitu min 23. Ini artinya sebagai X, ini sebagai Y, yang ini sebagai A-nya, dan ininya sebagai B. Itu min 2 sebagai A, 3 sebagai B. Maka kita bisa langsung mendapatkan bayangan dari T aksen 2 yaitu Y T2 ditambah B ditambah 3, X nya 3 ditambah A nya itu min 2. Maka T aksen 2 adalah 2 tambah 3, 5, 3 ditambah min 2, 1. Maka kita dapat T aksen 2 bayangan dari T telah ditranslasi dan dicerminkan, maka 5,1. Berikutnya U, yaitu titiknya 1,4. Maka bayangan dari U nanti adalah U aksen 2-nya yaitu Y-nya min 4. Min 4 ditambah B 3, X-nya 1 ditambah A-nya min 2. Maka U aksen 2 adalah min 4 tambah 3 min 1, 1 ditambah min 2, min 1. Maka kita dapat U aksen 2 itu min 1, min 1. Untuk titik V yaitu min 2, min 3. Maka V aksen 2-nya adalah min 3 ditambah B-nya 3, ini Y-nya min 3, X-nya min 2 ditambah lagi A-nya juga min 2. Maka V aksen 2 min 3 ditambah 3, 0, min 2 ditambah min 2, min 4. Kita dapat pasangan koordinat V aksen 2 yaitu 0, min 4. Selanjutnya adalah titik W itu min 2,4. Maka bayangan W2 aksennya yaitu Y-nya itu 4, Y ditambah B, berarti 4 ditambah 3, B-nya 3, X-nya min 2, ditambah A-nya juga min 2. Maka W 2 aksen 4 tambah 3, 7, min 2 ditambah 2, min 4. Kita dapat W2 aksen koordinatnya 7, min 4. Kemudian kita akan lukis titik-titik ini pada bidang koordinat.
kita lukis dahulu titik T 2 aksen, yaitu 5,1 berada pada titik ini. Berikutnya U2 aksen min 1, min 1, 1,-1. Selanjutnya V2 aksen 0 min 4 berarti di sini. Selanjutnya V2 aksen 7 min 4, 7 min 4 di sini. Nah, kemudian kita hubungkan keempat titik ini sehingga membentuk segi 4 T aksen 2, U aksen 2, V aksen 2, W aksen 2. Inilah bayangan dari segi 4 TU VW. Demikian pembahasan soal ini, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk memantapkan pembahasan materi tentang soal ini, silahkan kerjakan latihan berikut ini.